لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Kaum muslimin yang berbahagia, sabar adalah kebiasaan dan menjadi sifat para nabi dan rasul alaihimussalam. Sabar adalah permata yang menghiasi kehidupan para waliullah. Sabar adalah mutiara bagi orang-orang yang soleh. Sabar adalah cahaya penerang bagi siapapun yang menapaki jalan menuju kebahagiaan yang abadi di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, kata sabar dan berbagai kata turunannya disebutkan lebih dari 74 di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanajziyanna alladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran surah An-Nahl ayat 96. Dan di dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbadar. Yang artinya, selamat sejahtera atasmu atas kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 24. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Seseorang yang memiliki sifat sabar bukan berarti ia pengecut, putus asa dan lemah dalam berucap, bertindak dan mengambil sebuah keputusan. Sabar hakikatnya adalah menahan diri dan memaksanya untuk menanggung sesuatu yang tidak disukainya dan berpisah dengan sesuatu yang disenanginya. Sabar merupakan salah satu kewajiban hati yang ada dalam diri manusia. Sebagai orang yang beriman, kita tetapkan sabar di dalam 3 keadaan. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu contoh, pada pagi hari dengan suhu udara yang begitu dingin, kita harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Kita paksa diri kita untuk menahan dinginnya udara guna mengambil air wudhu. Pada pagi hari, saat tidur adalah sesuatu yang sangat disenangi oleh nafsu kita.
kita tahan keinginan nafsu itu, dan kita paksa diri kita untuk menjalankan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Kita lakukan itu semua semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan sabar dalam menjalankan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dalam ibadah-ibadah yang lain. Misalnya melaksanakan puasa. Kita sabar untuk menahan lapar dan dahaga dan mengendalikan nafsu sampai dengan terbenamnya matahari. Kemudian sabar pula di dalam ibadah haji. Sabar pula dalam ibadah sedekah. Kita sisihkan sebagian harta kita untuk membantu saudara kita yang lain. Inilah sabar dalam ketaatan. Dan yang kedua adalah sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu manusia pada umumnya menyenangi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari kemaksiatan dengan niat memenuhi perintah Allah, maka pahalanya sangat besar. Para alim ulama mengatakan bahwa meninggalkan satu kemaksiatan itu lebih utama daripada melakukan 1000 kesunahan. Karena meninggalkan kemaksiatan hukumnya adalah wajib. Sedangkan melakukan ibadah sunnah adalah hukumnya tentu adalah sunnah. Tentu yang wajib lebih utama daripada melakukan ibadah sunnah. Bahkan sebagian alim ulama mengatakan bahwa barang siapa yang menjaga pandangan matanya dari aurat-aurat perempuan yang tidak halal baginya, maka pahalanya lebih besar daripada melakukan 1000 rakaat salat sunnah. Hal itu dikarenakan sabar dalam meninggalkan perkara haram menuntut perjuangan yang luar biasa, seakan-akan ia adalah sesuatu yang sangat indah dan mempesona. Dan perjuangan melawan hawa nafsu seringkali mengajak manusia tenggelam dalam dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Musibah jika dihadapi dengan sabar akan meninggikan derajat atau menghapuskan dosa. Musibah banyak macamnya. Perlakuan buruk orang lain pada kita adalah satu musibah. Begitu juga dengan penyakit yang kita derita, kemiskinan, kecelakaan, kesusahan, kehilangan harta benda, kebakaran, bencana banjir dan angin topan dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, perlakuan buruk orang lain, dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya. Melainkan dengan sebab hal-hal itu, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma yuridillahu bi khairan yusibhu minhu." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah, ia akan ditimpa musibah dan diberi kekuatan oleh Allah untuk bersifat sabar dalam menanggung dan menghadapi musibah yang menimpanya. Sabar dalam menghadapi musibah artinya musibah yang menimpa tidak menjadikan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Seseorang yang ditimpa kemiskinan misalnya, jika kemiskinan yang menimpanya tidak menyebabkannya mencari harta dengan jalan mencuri, merampok, korupsi, dan perbuatan-perbuatan lain yang diharamkan Allah, maka artinya ia telah bersikap sabar dalam menghadapi musibah kemiskinan yang menimpanya. Musibah yang menimpa terkadang tidak hanya menyebabkan seseorang melakukan perbuatan haram, bahkan lebih dari itu, terkadang menjadikannya melakukan atau mengucapkan perkataan-perkataan yang menjerumuskannya pada kekufuran. Seperti orang yang ketika anggota keluarganya meninggal dunia atau tertimpa musibah yang bertubi-tubi, ia mengatakan bahwa Allah zalim, Allah tidak adil, dan perkataan lain yang membatalkan keislaman dan keimanannya. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Hal yang demikian wajib kita hindari.
Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia. Seseorang yang memahami ilmu agama dengan baik dan memegang teguh ajaran Islam dengan baik, maka musibah yang menimpanya tidak akan menambahkan kepadanya kecuali sikap sabar dan peningkatan ibadah kepada Allah. Bahkan para waliullah, kegembiraan atas musibah dan bala yang menimpa mereka lebih besar daripada kegembiraan mereka atas kelapangan hidup dan keluasan rizki yang dianugerahkan kepada mereka. Karena mereka tahu fadilah dan keutamaan sabar. Sabar di dalam Al-Quran, Allah akan berikan pahala yang tidak pernah ada habisnya. Sabar berpahala tidak pernah ada batasnya. Maka sungguhnya orang yang sabar pasti akan Allah selesaikan segala masalah-masalah yang dihadapinya, asal dia berada dalam ketaatan dan ikhtiar yang sesuai dengan syariat yang dituntunkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka marilah pada kesempatan kita selama masih hidup di dunia, peganglah sifat dan sikap sabar kita. Karena sungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat, dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aydan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat